Great. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini coba saya tanya dengan jujur ya. Kenapa begitu banyak orang Kristen hidupnya terlalu sibuk menyenangkan semua orang? Takut orang tersinggung, takut tidak disukai, takut kehilangan penerimaan. Akhirnya mereka berkata ya kepada semua orang, padahal hatinya sebenarnya ingin berkata tidak. Dan ironisnya, mereka melayani di gereja, aktif di pelayanan, rajin ibadah, rajin komsel, tapi hidupnya dikendalikan oleh opini manusia. Teman-teman, hari ini saya mau jujur dengan sangat jujur dan agak pedas ya. Kalau tujuan hidup Anda adalah menyenangkan semua orang, saya kasih tahu satu kabar buruk. Ayo sama-sama katakan, it's impossible. Itu tidak mungkin, it's impossible. Teman-teman, tema pada hari ini adalah stop being a slave to a praise. Ya, berhenti jadi budak pujian. Orang Kristen tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang ya. Stop people pleasing. Anda mau dikenal orang atau dikenal Tuhan? Mau disukai semua orang? Ya, selamat datang di hidup yang melelahkan. Ya, alright, teman-teman, Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Anda bisa jadi orang baik, tapi tetap saja ada yang tidak suka. Anda bisa tulus, tetap saja ada yang curiga. Anda bisa menolong orang, tetap saja ada yang memfitnah. Inilah realita hidup. Welcome to the real world ya. Selamat datang di dunia nyata. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang sempurna, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, tetap dibenci. Bahkan dia dijual sebesar 30 keping perak. Dan endingnya dia disalib. Kalau Yesus saja tidak menyenangkan semua orang, kenapa Anda berpikir bahwa Anda bisa? Masalahnya banyak orang Kristen hidup seperti ini. Sedikit-sedikit takut orang kecewa, sedikit-sedikit takut orang marah, sedikit-sedikit takut kehilangan penerimaan. Akhirnya hidupnya menjadi panggung sandiwara. Ya teman-teman, di depan orang ini dia pakai topeng, di depan orang lain dia pakai topeng yang berbeda, dan pada akhirnya dia capek sendiri. Ya, orang yang haus validasi akan selalu lelah, selalu capek. Dengar baik-baik kalimat ini ya. Kalau Anda hidup untuk mencari pujian manusia, Anda akan hidup dalam kelelahan emosional. Kenapa? Karena validasi manusia itu seperti narkoba, selalu nyandu gitu loh. Hari ini dipuji, besok butuh dipuji lagi. Hari ini dihargai, besok butuh dihargai lagi. Kalau tidak dipuji, apa yang terjadi? Anda mulai kecewa. Ya, kalau tidak dihargai, Anda mulai sakit hati. Padahal hidup orang percaya tidak seharusnya seperti itu. Ya, Yesus berkata dalam Galatia 1 ayat 10 ya. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Apakah kita hidup untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Orang yang takut manusia ya. Orang-orang yang merasakan perasaannya takut, manusia itu akan kehilangan keberanian. Salah satu penyakit rohani di gereja hari ini adalah people
pleasing Christianity. Kekristenan yang berusaha menyenangkan orang lain. Kekristenan yang takut menyinggung orang. Akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan dilembutkan, kebenaran dikompromikan, dosa tidak berani ditegur. Kenapa? Karena takut orang tidak suka. Padahal Yesus tidak pernah memanggil kita untuk menjadi atau menyenangkan semua orang. Yesus memanggil kita untuk menjadi setia kepada kebenaran. Belajarlah berkata tidak, karena salah satu tanda kedewasaan rohani adalah Anda tahu kapan harus berkata tidak. Banyak orang Kristen berkata ya kepada semua orang, padahal sebenarnya itu bukan kasih, itu ketakutan, takut ditolak, takut tidak disukai. Tetapi orang yang hidup dipimpin Tuhan akan tahu kapan harus menolong, kapan harus berhenti, kapan harus berkata tidak, karena hidupnya bukan dikendalikan oleh manusia tetapi oleh Tuhan. Itu. Halo. Yang paling penting bukan dikenal manusia. Ya. Sekarang dengar kalimat ini baik-baik ya. Yang paling penting dalam hidup ini bukanlah dikenal manusia. Yang paling penting adalah are we known by God? Apakah kita dikenal oleh Tuhan? Yesus berkata sesuatu yang sangat mengejutkan ya dalam Matius 7 ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan, ada orang yang aktif pelayanan, ada orang yang kelihatan rohani, tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena hidupnya lebih sibuk mencari pujian manusia daripada hati Tuhan. Bayangkan begini, Anda punya 10 orang dalam satu ruangan ya. Kalau Anda menyenangkan 9 orang, tetap akan ada 1 orang yang tidak suka Anda. Kalau Anda mencoba menyenangkan 100 orang, tetap akan ada orang yang mengkritik Anda. Kalau Anda mencoba menyenangkan seluruh dunia, Anda akan kehilangan diri Anda sendiri. Jadi pesan moralnya, hidup orang percaya bukanlah perlombaan siapa yang paling disukai manusia. Hidup orang percaya adalah perjalanan siapa yang paling setia kepada Tuhan. Kalau kita terus hidup untuk menyenangkan semua orang, maka kita akan kehilangan 3 hal penting. 1, kita kehilangan kejujuran terhadap diri sendiri. 2, kita kehilangan keberanian untuk menyatakan kebenaran karena takut orang tersinggung. 3, kita kehilangan fokus kepada Tuhan karena hidup kita terlalu sibuk memikirkan opini manusia. Dengar baik-baik, ingat baik-baik. Halo, orang yang hidup mengejar pujian, manusia itu akan selalu gelisah. Tetapi orang yang hidup untuk menyenangkan Tuhan akan memiliki damai sejahtera. Karena pada akhirnya yang menentukan hidup kita bukanlah komentar orang, bukanlah jumlah orang yang menyukai kita atau seberapa populer kita, tapi satu hal ini, apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, closing statementnya, jadi mulai hari ini ambil keputusan yang tegas, berhenti menjadi budak penerimaan manusia, berhenti hidup hanya untuk mendapat tepuk tangan orang, karena tepuk tangan manusia itu sementara. Hari ini mereka memuji Anda, besok mereka bisa melupakan Anda. Tapi kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, ya toh, maka satu hal yang kita lakukan adalah jangan pernah habiskan hidup Anda untuk mengejar pengakuan manusia. Hiduplah untuk
hal ini saja, dikenal oleh Tuhan. Karena lebih baik tidak dikenal dunia, tapi dikenal oleh Tuhan. Teman-teman, jadi pertanyaannya tolong dijawab secara jujur ya. Mari kita renungkan sama-sama jawaban Anda. Satu, pertanyaannya, apakah selama ini Anda hidup untuk menyenangkan Tuhan atau sebenarnya Anda lebih sibuk menyenangkan manusia? Dua, apakah ada keputusan dalam hidup Anda yang sebenarnya Tuhan tidak setujui, tetapi Anda lakukan hanya supaya orang lain senang kepada Anda? Teman-teman, renungkan pertanyaan ini dengan jujur, karena hidup yang diberkati, ya toh, hanyalah atau bukanlah hidup yang paling disukai oleh manusia, tapi hidup yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, renungkan dan jawab jujur ya. Mari kita renungkan sama-sama. Teman-teman, if you live for people approval, you will die from their rejection. Jika Anda hidup dari persetujuan manusia, Anda akan mati oleh penolakan mereka. You cannot follow God and chase everyone's approval at the same time. Anda tidak bisa mengikuti Tuhan sambil mengejar persetujuan semua orang. Teman-teman, hari ini mari ambil keputusan. Berhentilah menjadi budak pujian manusia. Berhentilah haus akan penerimaan orang. Karena kalau Anda hidup seperti itu, Anda akan capek seumur hidup. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar opini manusia. Fokuslah pada satu hal ini. Apakah hidup Anda menyenangkan Tuhan? Karena pada akhirnya yang menentukan hidup kita bukan komentar manusia, tetapi penilaian Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk berhenti hidup demi pujian manusia. Ajari kami untuk lebih takut akan Engkau daripada takut akan opini manusia. Berikan kami keberanian untuk berkata benar, keberanian untuk berkata tidak, dan keberanian untuk hidup hanya bagi kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami bukan mencari pengakuan manusia, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang mengerti dan banyak orang yang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Ayo tetap semangat, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.